وقل رب زدني علما. Saudara sekalian, dari kemarin kita mendengar kabar tentang beberapa tokoh Jukam yang meninggal dunia, juga yang lain dikabarkan sakit positif terkena corona, yang konon setelah mengikuti acara Cai di Kediri. Kita doakan yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan rahmatnya, dan menempatkannya di tempat yang terbaik. Adapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, dan untuk semuanya, mudah-mudahan kejadian seperti ini bisa menjadikan hatinya terbuka untuk setidaknya berusaha mencari tahu apakah apa yang saya yakini selama ini sudah benar atau belum, yang saya lakukan selama ini sudah benar atau belum. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya dalam hidayahnya. Amin. Dalam masalah ini saya ingin mengingatkan beberapa teman yang menyikapi kejadian seperti ini secara keliru, berlebihan. Ada kesan bersenang-senang ya dengan musibah yang menimpa saudaranya, atau menjadikannya sebagai bahan bulian. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Asyamatah atau bersenang-senang dengan musibah atau kejelekan yang menimpa orang Islam itu tidak boleh. Itu termasuk sifatnya orang munafik. In tusibahum hasanatun tasu'hum. Ketika kalian tertimpa kebaikan, maka orang-orang munafik apa? Tasu'hum, mereka merasa sedih. Wa in tusibahum sayyi'atun wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Dan ketika kalian tertimpa kejelekan, maka mereka akan bersenang-senang. Jadi jelas asyamatah itu bukan sifat orang iman. Sifat orang iman adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak sempurna imannya sampai senang apabila saudara mendapatkan apa yang senang apabila dia dapatkan. Adapun saudara-saudara kita ini sebelumnya sangat memusuhi kita, bahkan menganggap kita murtad, menganggap kita kafir. Ya. Kita yakini itu karena ketidaktahuan mereka, kurangnya ilmu mereka.
Jadi kita maafkan itu. Dan kita jangan bersikap sama seperti mereka. Walaupun mereka menganggap kita sudah murtad, sudah bukan Islam lagi, kita juga tidak boleh membalas menganggap mereka tidak Islam, menganggap mereka kafir, tidak boleh. Ya. Apapun bid'ah yang mereka yakini, kita tahu kok bahwa bid'ah mereka itu tidak sampai pada derajat kafir. Ya, bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mufassiqah. Sehingga perselisihan kita dengan mereka itu tidak boleh. Ya, kemudian menjadikan kita melampaui batas, memperlakukan mereka seperti orang kafir, tidak boleh. Nah, termasuk bersenang-senang dengan musibah yang menimpa mereka. Tuh. Kemudian kita ingat firman Allah Ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Jangan sampai kebencian kalian kepada orang-orang yang mencegah kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian untuk melampaui batas. Coba ini ya. Nah, siapa yang mencegah orang-orang iman dari Masjidil Haram? Orang-orang kafir. Ya. Kebencian kita kepada orang kafir saja tidak boleh menjadikan kita melampaui batas. Apalagi ini kebencian kita kepada sesama saudara muslim. Karena mereka memusuhi kita, karena mereka mengkafirkan kita, memurtadkan kita, atau menjelek-jelekkan kita. Kebencian kita ini kepada mereka tidak boleh sama dengan kebencian kita kepada orang kafir atau melebihinya. Nah sekarang kebencian kita kepada orang kafir saja tidak boleh menjadikan kita bertindak melampaui batas, melanggar syariat, gak boleh. Apalagi ini dengan orang Islam. Nah, apalagi ini dengan sesama orang Islam. Kemudian saudara sekalian, ada sebagian yang mengaitkan itu dengan doa laknat yang mereka tujukan kepada kita. Masalah ini satu, perlu klarifikasi. Benar enggak mereka mendoakan laknat kita secara umum? Ini kan juga perlu dibuktikan benar apa enggak. Yang kedua, ketika betul mereka mendoakan laknat kepada kita, kemudian mereka tertimpa musibah seperti sekarang ini misalnya, itu juga kita tidak bisa pastikan karena itu laknat mereka kepada kita. Ketika kita memastikan bahwa itu karena laknat mereka kepada kita, ketahuilah bahwa itu bisa jadi merupakan tazkiyatun nafsi. Nah, pujian kita kepada diri kita sendiri. Seakan-akan kita ini orang-orang soleh, orang-orang baik yang tidak berhak mereka laknati. Seakan-akan kita ini orang-orang baik, orang-orang soleh, para waliullah, yang ketika mereka mendoakan jelek kepada kita, doa itu pasti akan kembali kepada mereka. Nah, itu ada sisi apa? Tazkiyatun nafsi fala tuzakku anfusakum. Maka kalian jangan memuji diri kalian sendiri. Walaupun dalam hal ini kita memang mengingatkan kepada siapa saja termasuk kita juga, jangan mudah-mudah mengucapkan kalimat laknat. Nah, laisal mu'minu billa'an. Orang iman itu bukan orang yang suka melaknat, suka mendoakan jelek. Ya, orang iman itu sifatnya bukan la'an, juga bukan ta'an, banyak mencaci, tidak. Ya, orang iman itu sifatnya pemaaf. Ya, ucapannya lembut. Ya. Kemudian ada juga yang mengaitkannya dengan dalil man adali waliyan faqad adantuhu bil harb
barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka dia telah mengumumkan peperangan denganku. Tuh ya. Kalau kita mengaitkan ini ya dengan kejadian ini, dengan doa ini, dengan hadis ini, berarti sama yang tadi. Kita apa? Nah, kita menyanjung diri kita sendiri. Nah, seakan-akan kita yakin bahwa kita itu adalah para waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Betul? Jadi tidak boleh. Ya. Kemudian walaupun di sisi lain kita juga tetap mengingatkan, hati-hati lah ya, hati-hati memusuhi saudaranya, apalagi memusuhi orang yang sedang berdakwah, hati-hati. Ya, itu bahaya. Karena apa? Bisa jadi yang dimusuhi itu bukan yang dakwah, yang dimusuhi itu bukan orang yang yang menyampaikan, bukan. Bisa jadi yang dia musuhi itu adalah syariat yang disampaikan. Ketika yang dia musuhi itu adalah syariat yang disampaikan, syariat yang dibawakan, sebenarnya dia memusuhi Allah Rasul. Tapi ketika ada saudara muslim yang tertimpa musibah seperti ini dan kebetulan mereka hubungannya dengan kita tidak baik, nah, itu kita tidak bisa atau tidak boleh mengatakan ini berhubungan dengan dalil ini. Lah, itu salah. Ya. Juga ada yang menghubungkannya dengan nasihat ulama. Di antaranya adalah Abul Qasim Ibnu Asakir. Abul Qasim Ibnu Asakir dalam kitabnya, dia memberikan wejangan seperti ini. Coba diperhatikan bagaimana cara orang iman bertutur kata, bagaimana cara ulama itu bertutur kata. Nah, ketika dia akan menyampaikan nasihat yang penting nih, nah, apa yang dia lakukan? I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. Inilah bahasanya orang dakwah seperti itu. Ya, jangan bilang ketahuilah wahai orang-orang bodoh, ketahuilah wahai orang-orang jahil, ketahuilah wahai orang-orang ahli bid'ah. Jangan. Mereka itu saudara, panggil i'lam ya akhi. Ketahuilah wahai saudaraku. Waffaqanallahu wa iyyaka fi mardatihi. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu limardatihi, untuk mendapatkan ridhonya. Al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang iman senang apabila saudaranya mendapatkan apa yang senang dia dapatkan. Dia berharap dapat ridhonya Allah, maka dia juga berharap saudaranya dapat ridhonya Allah. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang Allah qadarkan telah meninggal dunia. Kita juga berharap, nah, walaupun mereka berselisih dengan kita tetap berharap mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Kita tetap berharap mereka mendapatkan ridhonya Allah. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Wa yattaqihi, dan selalu bertakwa. Bedanya antara khasyah dan takwa itu, khasyah itu takwa itu adalah al khasyatud daim. Nah, rasa takut yang terus menerus itu namanya apa? Takwa. Haqqa tuqatihi, dengan sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah. Nih doa nih. Nah, adabnya orang yang dakwah seperti itu, sebelum nasihat, panggil saudara dengan panggilan yang baik, doakan saudara dengan doa yang baik. Bukan dakwah dimulai dengan celaan-celaan, dengan julukan-julukan yang jelek. Paham tuh? Apa nasihatnya Abul Qasim atau Ibnu Asakir? Anna luhumal ulama'i masmumah. Bahwa daging para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Membicarakan kejelekan orang Islam itu namanya apa? Ghibah. Ghibah. Ghibah itu diibaratkan dengan memakan bangkai saudara.
memakan daging saudara yang telah menjadi bangkai. Itu namanya ghibah. Nah, maksudnya di sini apa? Orang yang membicarakan kejelekannya ulama, orang yang mencaci maki ulama itu lebih berbahaya daripada orang yang menggibah atau menjelek-jelekkan orang Islam yang lain. Menjelek-jelekkan sesama muslim itu bahaya, dosa besar. Nah, tapi apabila yang dia jelek-jelekkan, apalagi sampai dia fitnah itu ulama, maka itu akibatnya akan lebih buruk. Ya, akan lebih buruk karena apa? Nah, karena akibat dari pembunuhan karakter kepada para ulama itu adalah ditolaknya syariat oleh orang-orang awam. Gitu ya. Nah, karena ulama itu dia pembawa syariat. Dan orang yang menjelaskan kepada kita, orang yang menuntun pada kita bagaimana syariat Allah Rasul dalam Al-Quran maupun Sunnah itu bagaimana. Nah, ini mereka yang membawa. Nah, ketika ulama ini namanya dijatuhkan atau karakternya dibunuh, ini dampaknya adalah apa yang dia sampaikan ketika dia berbicara tentang syariat, tentang Quran hadis tidak diterima oleh orang awam. Nah, makanya lebih berbahaya karena dampaknya. Dosanya lebih besar karena dampaknya juga lebih besar. Dan kalimat ulama ini juga bukan berarti orang mengkritik ulama itu nggak boleh, juga tidak. Ya, orang menyalahkan ulama ketika ucapannya salah itu tidak boleh, itu juga tidak berarti begitu. Nah, hanya mengingatkan bahwa menjelek-jelekkan ulama, menfitnah ulama, menghibah ulama itu dosanya lebih besar, nah, akibatnya lebih buruk. Wa adatullahi fi man hataka astarahum wa muntaqisihim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah di dalam orang-orang yang membuka atau merusak tutup para ulama, tirai para ulama. Maksudnya apa? Yang membicarakan aibnya, nah, apalagi sampai memfitnahnya. Nah, wa muntaqisihim, dan orang-orang yang siapa? Nah, wa fi man hataka astarahum wa muntaqisihim, dan orang-orang yang menghina para ulama. Nah, ma'lumatun, sudah kita ketahui. Nah, kita lihat dari sejarah, nah, bagaimana akhir hayat atau apa yang menimpa orang-orang yang melecehkan ulama, menfitnah ulama. Kita tahu sendiri bagaimana sejarahnya. Baik. Fa inna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi, barang siapa yang melepaskan lisannya atau ucapannya untuk membicarakan kejelekan ulama, orang yang menjelek-jelekkan ulama, ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi, Allah akan menguji dia, Allah akan memberi dia cobaan sebelum dia mati. Dia akan diberi cobaan hatinya dulu yang mati. Nah, hatinya dulu yang mati. Nah, kemudian dia mengingatkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum musibatun au an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Baik. Saudara sekalian, nasihat seperti nasihatnya Ibnu Asakir ini benar adanya. Benar adanya. Dan ini juga menjadikan kita harus lebih berhati-hati. Akan tetapi mengaitkan musibah yang menimpa saudara-saudara kita dengan nasihat ini juga tidak bijak. Tidak bijaknya di mana? Sama tadi, seakan-akan kita ini para ulama. Ya enggak? Nah, seakan-akan kita yang selama ini mereka jelek-jelekan,
Nah, mereka fitnah, mereka anggap murtad, mereka kafirkan. Itu seakan-akan kita ini mengatakan bahwa kita ini adalah para ulama. Bukan kan? Bukan. Nah, kita ini ya para tullabul ilmi. Nah, yang istilahnya menyambung, meneruskan apa yang disampaikan oleh para ulama. Itu saja. Ya. Nah, jadi kita ini juga bukan para ulama. Betul? Nah, saudara sekalian, terlebih-lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man mata fit ta'un fahuwa syahid. Orang yang mati dalam ta'un itu wabah seperti ini namanya ta'un. Dan orang yang mati karena ta'un itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Maksudnya apa? Dia walaupun hukum-hukum di dunianya tidak disamakan dengan orang yang mati syahid, tapi dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi ta'un itu bagi orang-orang kafir ini adalah siksa, bagi orang-orang iman ini adalah cobaan. Ketika mereka mati karena ta'un ini, maka ini adalah syahadah. Ini adalah syahadah. Kita juga berharap teman-teman kita, saudara-saudara kita, walaupun dia memusuhi kita, kita juga berharap mereka yang meninggal karena ta'un ini juga mereka mendapatkan pahalanya mati syahid. Kemudian saudara sekalian, coba wabah seperti ini, seperti corona ini, wabah seperti corona ini, kita nggak tahu kan siapa yang akan kena, nggak tahu kan. Nah, ini bisa mengenai siapa saja termasuk kita. Bisa mengenai siapa saja termasuk kita. Nah, ketika kita menganggap yang menimpa saudara kita itu adalah peringatan, itu adalah siksa, itu adalah hukuman. Lalu nanti kalau kita yang kena, bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, kalau misalnya cobaan itu qadarullah, kemudian yang tertimpa adalah kita, bolehkah mereka juga mengatakan itu adalah hukuman, itu adalah siksaan? Nah, jadi apalagi dalam suasana duka, banyak saudara yang sedih, banyak saudara yang berduka. Nah, kita harus lebih menjaga ucapan kita, lebih menjaga ucapan kita. Nah, apalagi kita juga masih berkepentingan untuk mendakwahi mereka. Kita juga masih ingin saudara-saudara kita ini bisa sadar dari kekeliruannya. Nah, kemudian kita menyikapi musibah-musibah yang menimpa mereka dengan sikap yang salah, ini bisa menjadi penghalang dakwah. Bisa menjadi penghalang dakwah. Apalagi komentar-komentar yang provokatif, unggahan-unggahan yang provokatif. Nah, itu diunggah di medsos. Apa mereka nggak baca itu? Mereka pasti baca itu. Nah, mereka yang baca seperti itu sakit hati nggak kira-kira? Nah, sakit hati. Coba kita akan berdakwah, tapi sebelum dakwah kita dahului dengan menyakiti mereka, dengan mengolok-olok mereka. Kira-kira akan diterima nggak dakwahnya itu? Paham tuh? Nah, jadi ya yang sudah kita sadari itu sebagai kesalahan, yang belum lebih berhati-hati. Barangkali juga masih ada yang mengunggah unggahan-unggahan provokatif seperti di medsos supaya dihapus. Ya, itu tidak baik. Nah, itu bukan sifat orang iman. Nah, itu juga bisa menjadi bagian daripada tazkiyatun nafsi. Dan lebih-lebih lagi, jangan sampai hal yang serupa menimpa kita, kemudian kita juga diolok-olok seperti olok-olokan kita.
Demikian saudara sekalian, sekarang kita lanjutkan ke